semuanya, selamat datang di Blasman JDB Podcast. Be ready to be update. Berjumpa dengan aku, Sri Purita, di program Ngulik, Ngobrol Unik dan Asik. Nah, teman-teman semua, tahu nggak sih apa itu genre? Genre atau disebut juga dengan generasi berencana adalah sebuah program untuk mengembangkan karakter remaja, untuk menghindari remaja dari yang namanya seks bebas, pernikahan dini, dan juga nafsa. Nah, untuk hal tersebut kita kedatangan satu narasumber yang berkaitan nih dengan dengan kegiatan yang akan kita bahas. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita sambut. Ini dia Dwi Januardana. Halo teman-teman semuanya dan halo Purwita. Halo, selamat datang di studio kita Ya, dan terima kasih telah menerima undangan dari kita. Nah, jadi teman-teman, Dwi ini merupakan duta genre terfavorit Provinsi Bali tahun 2023. Nah, Dwi, akhir-akhir ini kegiatan Dwi apa aja sih? Ada nggak sih kesibukan yang menarik di akhir-akhir ini? nah kebetulan nih akhir-akhir ini tepatnya di tanggal 30 Agustus kita di Forum Genre Provinsi Bali baru saja habis melaksanakan yang namanya International Youth Day dan juga HUT Forum Genre Indonesia Provinsi Bali yang kelima. Nah, jadi rangkaiannya itu ada yang namanya lomba cerdas cermat, lomba musikali puisi dan juga lomba video kreatif. Nah, baru saja kita habis menyelesaikan kegiatan itu dan astungkara bisa berjalan lancar. Oke. Ya. Jadi kan genre. Aku mau nanya nih, genre itu sebenarnya apa sih gitu? Apa itu genre gitu? Nah, jadi genre itu merupakan singkatan dari generasi berencana, yang dimana generasi berencana ini merupakan program dari BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Nah, fokus genre ini tentu kepada remaja, karena genre ini sendiri merupakan program yang diurus dari dan untuk remaja. Nah, di genre inilah nanti para remaja-remaja mengaspirasikan pendapatnya menjadi role model khususnya duta genre ya. Kan genre ini pasti yang namanya ada duta genre. Mohon maaf. Nah, duta genre ini nantilah yang nanti menyuarakan atau menyalurkan aspirasi-aspirasi para remaja ke remaja-remaja lainnya melalui tindakan sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, di genre juga ada yang namanya salam genre. Nah, salam genre itu seperti ini. Nah, arti salam ini tentu yang pertama itu remaja harus bisa terhindar dari yang namanya pernikahan dini, seks bebas dan juga nafsa. Nah, dari telunjuk dan juga dari jempol ini melambangkan angka 0. Jadi remaja itu harus dituntun bisa mengenolkan dari ketiga hal ini. Yang pertama adalah pernikahan dini, seks bebas dan juga nafsa atau yang disebut dengan triad genre. Seperti itu. Oke, genre atau disebut juga dengan generasi Generasi berencana. berencana. Remaja yang berencana. Kenapa sih remaja itu harus berencana? Nah, jadi kenapa remaja itu harus berencana? Kita mungkin telusuk dari kata berencana, artinya menyiapkan. Nah, kenapa remaja harus berencana? Tentu di masa-masa remaja itu adalah masa-masa yang paling krusial. Krusial mulai dari mentalnya labil lah, hubungan antara orang tua yang mungkin mengalami gesekan yang tidak baik. Nah, hal itu yang harus diminimalisir oleh para remaja, khususnya di usia-usia remaja mereka, agar nantinya ketika mereka sudah selesai atau memasuki ke jenjang yang lebih dewasa atau orang-orang dewasa, mereka memiliki perencanaan yang matang untuk kedepannya kayak gimana. Karena di dalam genre itu ada yang namanya 5 masa transisi remaja. Yang pertama itu adalah bagaimana remaja bisa menamatkan atau melaksanakan pendidikannya sebaik mungkin. Kemudian setelah selesai pendidikan, yang kedua ada yang namanya remaja bisa melanjutkan ke jenjang pekerjaan atau bekerja. Nah, remaja itu harus didorong bagaimana mereka bisa menamatkan pendidikan dan langsung terjun ke dunia pekerjaan. Kemudian selesai bekerja, yang ketiga adalah bagaimana remaja itu bisa terjun ke masyarakat, berorganisasi dan juga berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat lain. Dan yang keempat adalah bagaimana remaja itu melakukan pernikahan atau menikah. Nah, nanti selesai terjun ke masyarakat nih, berorganisasi, nanti remaja itu akan dituntun untuk melakukan pernikahan. Selesai pernikahan mereka harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau yang disebut dengan PHBS. Oke, kan tadi di 5 masa transisi itu Iya. udah
pernikahan. Mm-mm. Pernikahan sudah pasti memiliki keluarga gitu ya. Ada nggak sih fungsi atau peran keluarga itu? Nah, jadi remaja itu kan masuk yang namanya proses atau tahap menikah. Menikah pun bukan sembarang menikah. Istilahnya, aku udah umur segini harus menikah, enggak. Jadi BKKBN itu menganjurkan usia ideal pernikahannya itu untuk wanita 21 tahun dan juga lelaki 25 tahun. Kenapa demikian? Karena dianggap wanita di umur 21 tahun itu mulai dari kesehatan reproduksi, kematangan organ reproduksinya sudah baik, dan juga dari mental di umur 21 tahun itu wanita dianggap sudah layak dan juga sudah siap melakukan pernikahan. Dan untuk lelaki di umur 25 tahun itu tentu dianggap lelaki di umur segitu sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian dari segi mental dan emosi juga bisa diatur ataupun gimana ya aku bilangnya, sudah siap secara fisik dan juga mental kayak gitu. Nah, kemudian di dalam berkeluarga atau melakukan pernikahan harus juga di apa namanya ya, difokuskan ataupun dipikirin nih bagaimana fungsi keluarga itu kayak gimana. Contoh yang pertama itu adalah fungsi agama, bagaimana orang tua nantinya bisa menurunkan ataupun mengajari anaknya bagaimana agama itu, karena sifat agama itu dari orang tua ke anak itu kan menurun sifatnya. Nah, jadi itu yang perlu orang tua apa namanya ya, fokuskan atau sadari bahwa fungsi agama itu sangat penting bagi anaknya ke depannya. Kemudian yang kedua adalah fungsi ekonomi. Bagaimana orang tua itu bisa menghidupi anaknya lalu melakukan tugas orang tua sebagaimana mestinya, yaitu menghidupi anak-anaknya, memberikan makan segala macam. Kemudian ada juga yang namanya fungsi reproduksi, bagaimana nanti para remaja-remaja yang sudah menikah, dia juga mempunyai fungsi untuk yang namanya mempunyai anak atau mempunyai keturunan atau yang disebut dengan reproduksi. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi cinta dan kasih sayang, bagaimana para orang tua harus bisa nih menyayangi dan juga memberikan rasa cinta dan kasih sayang mereka kepada anaknya, agar nantinya hubungan di dalam keluarga itu harmonis, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga yang namanya fungsi perlindungan. Nah, bagaimana para orang tua harus bisa memberikan rasa aman, nyaman kepada anak-anaknya nanti. Dan ada fungsi-fungsi lainnya yang mungkin aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya, karena durasi juga kan, kayak gitu. Oke, tadi juga kan ada disebutkan tentang kesehatan reproduksi gitu Iya. ya di keluarga gitu. Nah, menurut Dwi sendiri ada nggak sih tipsnya itu untuk menjaga reproduksi tersendiri gitu? Nah, tips buat aku untuk menjaga kesehatan reproduksi ya jatuhnya. Nah, jadi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi yang bisa dibilang penting banget untuk seseorang terapkan, khususnya di masa-masa remaja. Nah, kita ketahui bahasanya remaja-remaja itu adalah fase-fase yang namanya pubertas. Banyak sekali mengalami perubahan-perubahan dari segi fisik, mental, dan lainnya. Nah, tips buat aku untuk menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja, yang pertama untuk laki-laki dulu deh gitu. Nah, yang pertama itu tentang yang paling simpel adalah mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari contohnya. Kemudian ketika mandi kita harus tahu tahu banget bagian-bagian mana yang harus dibersihkan, apakah membersihkannya dengan air saja atau isi sabun atau bagaimana, kan kita harus tahu. Contoh, membersihkan organ vital bagi laki-laki. Itu harus dibersihkan tuh dari segi lipat-lipatan di ujung itu harus benar-benar bersih, dan itu disarankan tidak menggunakan sabun karena sifatnya yang sangat sensitif kayak gitu. Kemudian lanjut ke bagaimana menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan. Kita ketahui bahwasanya perempuan itu kan mengalami yang namanya siklus menstruasi. Nah, perlu yang namanya menjaga kesehatannya lebih ekstra. Contoh, mengganti pembalut minimal berapa jam? Kan 4 jam sekali kayak Iya. gitu. Mengganti celana dalam juga dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, terus juga kan ada nggak sih dari genre sendiri tentang seks bebas atau pernikahan di usia dini pada remaja nih? Sekarang kan lagi maraknya banget ya pernikahan di usia dini, di usia di bawah 17 tahun gitu ya. Dari genre sendiri ada nggak sih program atau kegiatan untuk menanggulangi hal Mhm. tersebut? Nah, dari genre sendiri pasti ada karena hal itu sudah tercermin dari salam genre, yaitu pernikahan dini, seks bebas dan juga nafsa.
Nah, tadi kan Purwita bahas tentang pernikahan dini dan juga seks bebas. Nah, hal ini sebenarnya saling berkaitan. Kaitannya di mana? Ketika kita melakukan yang namanya hubungan seks, pasti berakhir pada yang namanya pembuahan atau kehamilan. Nah, konteks di sini pernikahan dini itu rata-rata berasal atau dihasilkan dari yang namanya hubungan seks pranikah atau di luar pernikahan. Nah, di seks luar nikah itu di mana datangnya? Dari yang namanya pacaran yang tidak sehat kayak gitu. Nah, jadi tentu para remaja harus tahu nih bagaimana pola pacaran yang tidak sehat. Itu kayak gimana pacaran yang sehat itu bagaimana sehingga nantinya mereka paham dan bisa menghindari kegiatan-kegiatan yang berisiko. Contohnya melakukan seks bebas yang berakhir pada kehamilan yang tidak diinginkan atau yang disebut dengan KTD dan berakhir pada pernikahan dini. Tentu kami dari forum genre ataupun genre sangat menfokuskan kegiatan atau program-program ke arah sana. Contoh kegiatannya yaitu melalui sosialisasi. Jadi kita melakukan sosialisasi yang targetnya para remaja-remaja sehingga kita bisa menyalurkan apa dampak-dampak dari pernikahan dini kayak gimana, seks bebas itu kayak gimana sehingga para remaja-remaja itu sadar bahwasanya hal-hal itu sangat berbahaya dan bisa diminimalisir oleh remaja-remaja itu melalui tindakan-tindakannya selama berpacaran kayak gitu. Oke, berarti lebih ke sosialisasi Iya kepada benar, ke masyarakat gitu. sosialisasi dan juga terjun langsung ke lapangan. Oke, tadi dibahas juga tentang pacaran yang sehat Iya. gitu ya. Nah, menurut Dwi sendiri nih, pacaran yang sehat itu seperti apa sih? Nah, menurut aku pacaran yang sehat itu adalah pacaran yang saling mendukung. Antara laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang harmonis mulai dari komunikasi, kemudian rasa nyaman ketika berdua kayak gimana, kayak gitu. Nah, hal ini tentu menjadi sebuah apa ya yang namanya tantangan bagi remaja bagaimana mereka bisa menemukan pasangan yang baik untuk mereka nantinya. Seperti itu sih menurut aku ya, sesuai dengan pengalaman aku pribadi juga kayak gitu. Oke, benefit menurut Dwi sendiri Mhm. nih, benefit yang kita dapatkan nih kalau kita melakukan pacaran yang sehat itu seperti apa sih? Nah, ngomong-ngomong soal benefit nih menurut aku pribadi ya, sangat banyak ketika kita melakukan yang namanya hubungan pacaran yang sehat. Pertama, kita menjadi lebih semangat. Semangat dalam hal melakukan kegiatan. Contoh nih, misal si cewek pagi-pagi bilang, "Semangat ya sayang, sekolahnya," kayak gitu. Itu tentu dari segi laki-laki juga kan merasa senang, nyaman, dan juga merasa semangat menjalani menjalani aktivitas sehari-hari seperti itu. Kemudian benefit lainnya tentu kita merasa ada tempat curhat. Ketika kita punya masalah, segala macam, kita jadi punya yang namanya tempat untuk bercerita, sehingga mengurangi yang namanya stres, karena stres itu kan rata-rata orang yang mempunyai masalah dipendam sendiri kayak gitu. Nah, benefit ketika kita punya pacaran yang bisa dikatakan hubungannya sehat, yaitu bisa menjadi tempat untuk kita curhat bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari itu kayak gimana, masalah-masalah apa aja yang kita dapatkan sehingga kita mempunyai tempat untuk apa ya namanya, untuk sharing lah kayak gitu. Dan itu berlaku sebaliknya juga antara perempuan laki-laki dan juga laki-laki ke perempuan kayak gitu. Oke, sebenarnya pacaran yang sehat itu banyak banget ya benefit yang kita dapatkan gitu. Dan juga kita kan harus menghindari diri gitu ya dari Mhm. pacaran yang tidak sehat gitu. Nah, dari salam genre kan ada 3 tadi. Iya, Udah dibahas tentang seks bebas dan iya, juga pernikahan dini. Yang terakhir kan ada nafsa nafsa. gitu ya. Aku penasaran gitu. Nafsa itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Nafsa itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif lainnya. Nah, kita ketahui juga remaja ini adalah masa yang labil ataupun masa-masa yang bisa dibilang krusial lah. Yang dimana masa-masa ini harus perlu yang namanya kepedulian orang tua itu lebih Ah, ekstra gitu ya. loh. Bagaimana orang tua itu bisa mengawasi para remaja-remaja atau anak-anak remajanya, gimana pergaulannya di luar karena rata-rata di usia remaja itu anak-anak remaja itu sulit untuk mengungkapkan apa sih yang dia rasakan kepada orang tuanya atau sifatnya tertutup kepada orang tua. Nah, tentu hal ini sangat berbahaya jika tidak orang tua yang mempunyai kesadaran tersendiri. Contoh, para remaja-remaja itu terjun ke pergaulan yang tidak sehat, sering keluar malam lah yang nantinya bisa berdampak ke penggunaan narkoba. Karena kan orang tua yang tidak apa ya yang namanya ya, yang tidak terlalu peduli dengan anaknya itu loh, merasa, "Ah, bodo amat, yang penting dia pulang," Iya. kayak gitu.
Padahal tidak tahu anak remaja di luar tuh kayak gimana pergaulannya. Contoh, misal pergaulan ke arah yang tidak sehat seperti penggunaan narkoba. Remaja-remaja itu kan biasanya sangat mudah dipengaruhi oleh teman-teman sebaya. Nah, ketika mereka sudah dipengaruhi ke hal-hal buruk, contohnya penggunaan narkoba, tentu hal itu akan berdampak ke masa depan mereka. Kita ambil contoh aja nih, pengguna narkoba yang masa depannya buruk, kayak gitu. Belum lagi mendapat intimidasi segala macam. Nah, tentu para remaja diharapkan bisa terhindar dari yang namanya penggunaan narkoba itu sendiri melalui kesadaran mereka ketika mereka melakukan pergaulan, dan juga kesadaran pada orang tua menjaga mereka atau memberikan apa yang namanya perlindungan kepada mereka kayak gitu, dan Oke. pengawasan. Nah, Oke. Kan kalau kita untuk menjauhi diri dari yang namanya narkoba kan sudah hmm, pasti itu kesadaran dari diri sendiri ya yang utama, sama peran orang tua juga. hmm. Selain itu menurut Dwi sendiri ada nggak sih tips lain untuk kita menghindari diri dari yang namanya pergaulan yang bebas, terlebih terjerumus ke narkoba? Ada nggak sih? Tips buat aku sih yang mirip-mirip seperti yang aku bilang tadi, yaitu bagaimana kita bisa memilah teman-teman kita. Wah, teman-teman ini kayaknya pergaulannya ke arah yang buruk deh. Sering keluar malam lah, kayak gimana, sering minum minuman keras, alkohol, kayak gitu. Sehingga itu harus muncul kesadaran dari kita sendiri bagaimana kita bisa memilah teman-teman kita biar nantinya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang sekiranya akan berdampak besar buat kita ke depannya. Contoh, balap liar. Kan itu sifatnya liar dan ilegal. Nanti bisa berdampak pada kita ke depannya, mulai dari yang namanya kecelakaan, ditangkap polisi lah segala macam. Tentu hal itu akan memberatkan kita sebagai pelaku, ataupun remaja-remaja nantinya yang sebagai pelaku dalam merencanakan kehidupannya kayak gimana, karena mereka merasa melakukan kegiatan yang onar-onar tuh keren, padahal aslinya hal itu yang nantinya menjadi bumerang mereka ketika mereka melakukan tahap kehidupan yang selanjutnya. Contoh, ketika bekerja yang memerlukan yang namanya SKCK. Nah, ketika mereka pada masa remajanya melakukan yang namanya balap liar, sering berurusan dengan polisi, tentu hal itu akan memberatkan mereka ketika mereka terjun ke dunia pekerjaan. Di samping itu, mereka menjadi tidak fokus dalam dunia sekolah, sehingga kemampuan mereka itu jadi kurang dibandingkan dengan remaja-remaja lainnya yang bisa memilah bagaimana pergaulan sehat itu gimana, pergaulan tidak sehat itu seperti apa, kayak gitu. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Untuk Dwi sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para remaja di luar sana? Nah, jadi pesan aku buat remaja-remaja di luar sana, mari bersama-sama mulai sadar akan pentingnya yang namanya memilah pergaulan itu kayak gimana, dan juga mari bersama-sama para remaja untuk mulai menyiapkan kehidupan mereka kayak gimana ke depannya dalam konteks berencana. Karena bagaimanapun kita remaja adalah ujung tombak pemerintahan bangsa ini nanti, dan juga Indonesia akan menghadapi yang namanya bonus demografi, yang dimana usia produktif itu lebih tinggi daripada usia yang tidak produktif. Nah, kita remaja sekarang yang menjadi peran ataupun subjek hal itu nantinya. Maka dari itu perlu yang namanya kesadaran teman-teman juga untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang dibahas tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aku Sri Purita dan Dwi pamit undur diri. Dan kalian jangan lupa nantikan program-program kita berikutnya, dan jangan sampai ketinggalan hanya di Blasman JDW Podcast. Be ready to be updated. Dadah. Dadah.